Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Untuk memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya akan bermanfaat bagi diri kita. Amin. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir dari negeri yang kita cintai ini, untuk itu kepada anak-anak ibu sekalian, kembali ibu ingatkan, kita harus senantiasa menjaga 3M. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mencuci tangan. Yang kedua, kita harus memakai masker. Yang ketiga adalah kita senantiasa ketika bertemu dengan orang lain, kita harus menjaga jarak. Anak-anak ibu sekalian, materi kita pada hari ini masih seperti minggu yang lalu, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memutarkan lagu nasib yang berjudul Jilbab Hati. Kenapa ibu putar lagu ini? Supaya kita nanti belajarnya lebih santai, lebih refreshing lagi, sehingga kita mendapatkan ilmu dengan baik. Ayo kita dengarkan lagu Jilbab Hati. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Sekira senyummu menambah ayu. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Sekilas senyummu menambah ayu. Oke anak-anak ibu sekalian, setelah kita sama-sama mendengarkan lagu Jilbab Hati, mari kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu menjaga
martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang mengarah kepada perzinahan dilarang oleh ajaran agama Islam. Perbuatan tercela ini dapat mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya juga akan dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan, pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi agama Islam menganjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Agama Islam memberikan bimbingan kepada umatnya dalam berpakaian dan bergaul harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan etika ataupun akhlak. Karena agama Islam sangat membenci dan melarang umatnya yang tidak menutup aurat dan tidak menjaga kehormatan dirinya. Kesempurnaan iman seseorang akan tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ayat-ayat Al-Quran tentang menutup aurat, larangan pergaulan bebas, dan perbuatan zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua adalah surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini menjelaskan tentang
berpakaian dalam Islam, yaitu menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pembagian zina dan hukumannya. Zina terbagi dua. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu yang sederhana sampai mati. Hal ini sesuai hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dan hukuman ini dilaksanakan jika memenuhi syarat, yaitu adanya 4 orang saksi. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman kepada mereka adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi riwayat Bukhari. Anak-anak ibu sekalian, sudah dijelaskan bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisa menjaga martabat kita dengan tidak melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena pergaulan bebas maupun perbuatan zina akan menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain, yang pertama, menimbulkan berbagai penyakit kelamin seperti AIDS, sifilis, dan kanker rahim. Yang kedua, pelakunya akan kehilangan harga diri dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab ataupun keturunan ataupun anak-anaknya menjadi tidak jelas karena tidak diketahui siapa ayahnya. Yang keempat, dapat menghancurkan masa depan anak karena anak akan mengalami tekanan psikologis karena tidak memiliki identitas
ayat yang jelas. Yang kelima, dapat memicu dosa besar yang lainnya, seperti dengan perbuatan zina tersebut akan membuat orang ataupun menimbulkan orang berbuat nekat, yaitu abortus, membunuh bayi, atau bahkan bisa bunuh diri. Yang keenam, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hisab yang buruk dan siksa api neraka nanti di kehidupan akhirat. Selanjutnya, hikmah jika kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentunya karena banyak hikmah ataupun manfaat yang akan kita rasakan jika kita dapat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama adalah terjaga harga diri kita, kehormatan kita, dan martabat kita. Yang kedua, menjaga keturunan ataupun nasab yang sah dan jelas. Yang ketiga, dapat terhindar dari berbagai penyakit, antara lain AIDS, siflis, kanker, dan lain-lain. Yang keempat, terhindar dari perbuatan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kelima, terhindar dari siksa api neraka kelak di kehidupan akhirat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi pribadi yang muslim dan muslimah yang memiliki martabat yang tinggi dan berakhlak mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.